Hai, Shalom. Apa? Itu lagi buat video. Kenapa? Ya, ini. Bau lilin yang gagal. Kenapa dikasih gituan? Supaya terang. Kenapa? Untuk kamera nak. Supaya kameranya bagus. Supaya hasil kameranya bagus. Oke. Shalom anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang belum tidak masuk? Where is your sister? Oh, oke. Ya sudah. Yang terakhir duduk siapa tadi? Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas doa-Mu, berikan kita hati. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami dalam tempat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kita kami yang sampai bisa berhenti isi dari firman-Mu. Berkatilah guru yang akan menjelaskan firman-Mu agar bisa menyampaikannya dengan baik dan sesuai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, hari ini rencananya pembagian hadiah. Siapa yang mau hadiah? Siapa yang kira-kira dapat hadiah? Siapa? Siapa yang dapat hadiah? Tidak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu gimana maksudnya. Ini kenapa? Kenapa? Practice it, okay? Okay. Tell me about your PR. Oke. 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 Oke, good. Oke. Terus yang kedua itu terhadap adalah mereka kawasan dulu ya sebelumnya. Terus? Dulu di Israel bawa ke terus di zaman sekarang ini sekarang ini diangkat ke Oke. Oke. Terus kemudian orang jadi pada jembatan desa, dan setelah itu dan jadi personal gitu ya, kemudian mengenal kampung dan alatnya, ini yang menunjukkan dan memberikan pakar tinggi saudara ini pada saudara itu. Gitu. Itu yang tiga. Lalu orang keempat ya tambah dari saya menjadi saya nggak pernah melihat badan. Oke, sudah. Siapa yang mau nambah ini silakan hadiahnya. Kan sesuai janji. Siapa lagi yang mau maju ke depan? iPhone. Daya
Maju nak cerita. Jadi cerita Sadrak Mesa Kafe itu ada di cerita Daniel, ada di Daniel pasal 3. Oke. 3 ayat 1 sampai 30. Oke. Terus? Kamu potong rambut ya, Kak? Iya. Oke, lanjut. Sadrak Mesa Kafe itu sebenarnya adalah namanya Misael dan Azariah. Namanya Misael dan Asaria. Asaria. Oke, terus? Kejadiannya mereka dimasukkan ke apian yang menyala yang panasnya hampir 7 kali lipat dari sebelumnya. Oke. Karena tidak menyembah berhala milik Raja Nebukadnezar. Oke. Lalu Raja Nebukadnezar terkejut karena yang dilihat bukan 3 orang tetapi 4 orang, katanya yang satunya adalah anak Allah. Yang keempat, kita bisa dari pelajaran ini kita bisa diselamatkan oleh Allah. Ketika kita rajin berdoa seperti Sadrak dan Abednego, mereka Oke. berdoa sebelum pergi ke istana raja. Sudah. Itu ada dia. Ambil. Yang itu ya. Nah. Siapa lagi yang mau presentasi? Ayo maju. Boleh. Mau lihat pertanyaannya Om atau enggak? Belum ketemu? Sudah? Oke. Jadi Sadrak Mesa Abednego ada di ayat Daniel ayat 1 sampai 30. Oke. Nah, lalu Sadrak itu siapa yang Sadrak Mesa Abednego dan Sadrak itu Dari mana Sadrak itu? dari Orang apa sih? Orang buang? Orang buangan. orang Bawan. Terus? Terus Sadrak itu namanya terus Mesa itu Misael dan Abednego sebenarnya adalah Azaria. Oke. Nah, lalu apa yang jadi mereka semua? Mereka dimasukkan ke kelompok api yang sangat panas karena mereka tidak berubah atau buatan Mesa. Oke. Nah, lalu yang kita bisa dapatkan sekarang itu menurut saya kita harus percaya pada Tuhan meskipun kita dikasih cobaan yang sangat berat. Oke. Kita harus percaya karena kita harus percaya pada Tuhan. Oke. Sudah? Ambil hadiah. Ada satu yang belum teridentifikasi. Siapa lagi yang mau maju? Ya, Ya itu dulu. Itu nanti. Itu buat kita makan. Kalau kamu makan sekarang nanti ceritanya nggak bisa ngomong. Siapa lagi yang mau maju? Kalau nggak ada yang mau maju, karena dia hijau, aku panggil yang warna hijau juga. Satu aja. Pilih satu. Yang warna hijau. Oh iya, hijau. Kamu kamu pilih mana? Ini apa ini? Ini apa ini? Cerita. Mau pakai contohan ini? Oke. Jadi ceritanya tentang Sadrak Mesa dan Abednego ini dari Daniel 3 pasal 3 ayat 1 sampai 30.
Oke. Dan mereka beraktiviku Mm-mm. sebenarnya adalah orang-orang Yehuda dari Israel kalau nggak salah. Tapi mereka ini Oke. karena keterampilannya mereka pun dibawa ke kerajaan Babel untuk dijadikan pelayan raja. Mm-mm. Dan sebenarnya nama mereka itu pun pemberian dari raja. Oke. Seharusnya nama Sadraq itu Anania, Mesak itu Misael, Mm-mm. Abednego itu Azaria. Sebenarnya ada temannya satu dan dia harusnya Iya. Belshazzar. Oke, good. Terus. Yang mereka lakukan di sana adalah pertama saat mereka diberi makan daging dan minum minuman anggur, Mhm. mereka menolak kata mereka mending mereka makan sayur sama minum air. Mm-mm. Akhirnya si raja diperbolehkan. Setelah beberapa hari ternyata saat mereka makan sayur dan minum air, mereka menjadi lebih kuat dan Lebih pintar kuat, ya. daripada orang-orang yang diberi makan kemenangan pemberian raja. Oke. Yang Terus. kedua ini kita nggak melibatkan si Daniel, jadi tiga teman ini disuruh menyembah patung Raja Nebukadnezar. Tapi saat semua warga Babel menyembah, mereka tidak menyembah, tapi mereka beribadah kepada Tuhan. Oke. Raja pun marah lalu menghukum mereka dengan cara meletakkan mereka di perapian yang menyala. Mm. Tapi saat diletakkan di perapian, Mm-mm. mereka tidak merasakan kesakitan karena Oke. sebenarnya ada malaikat Tuhan yang menyelamatkan mereka. Mm. Semakin lama mereka semakin seperti menantang si raja. Oke. Lalu akhirnya raja menangis karena dia takut melihat kuasa Tuhannya Sadraq, Mesak dan Abednego. Ya. Mereka pun akhirnya dijadikan pelayan raja yang lebih tinggi lagi oleh Nebukadnezar. Oke. Yang bisa dipelajari, kita harus tetap pada Tuhan dan jangan menjadi sombong. Sudah ambil dua karena kamu lebih teliti. Dia cerita tentang bangsanya dari mana, ada 4 orang. Tadi kan teman-teman masuk ke kita. Ambil dua. Hijau terakhir kawan-kawan. Kopi teman. Ini kopi. Gimana sudah? Oke. Silakan cerita. Ini pertanyaannya. Kamu udah dikasih ibu, udah dikasih ayah. Kamu dikasih Grace sama Luisa nggak? Udah. Sudah, tapi lupa dong. Karena apa? Kapan diberitahu? Baru lewat dari kamu sudah. Oke, lanjut. Dimanakah adanya titik siapakah dalam besar Bapak Siapa? Dapat jawabannya? Belum ketemu? Lanjut pertanyaan kedua. apa yang terjadi pada mereka semua? Apa yang terjadi? Bahwa mereka dibawa oleh raja sampai membunuh 7 orang yang di situ. Ada mereka melakukan itu. Mereka sesuatu untuk masa dengan mengeluarkan Itu ngomong sendiri dalam hati kan? Teman-teman dengar nggak? Nggak dengar loh. Ayo, maju lagi. Yang keras, yang tinggi. bahwa mereka itu beberapa orang kafir sampai membunuh orang yang karena mereka terbayarnya berbahasa. Berapa raja adalah mengeluarkan kita dan memasuki orang yang ada di
Dibaca dari sini, bukan sini. Polisi. Kamu kalau ngomong jangan ngomong sendiri, sampai orang lain dengar. Handphone satunya mana? Oke, lanjut. Oh, ini. Sudah? Sudah? Sudah atau belum? Minggu depan dikerjain ya. Minggu depan dikerjain ya. Oke. Anak-anak, ada satu yang kalian belum temukan. Daniel 3. Coba dibaca. Daniel 3 ayat 1. Yang keras. Ini bukan hanya Nah, kenapa kok kalian nggak bahas tentang patungnya? Patungnya ukuran berapa, nak? Siapa yang tahu? Ukurannya berapa? 20 meter. Berapa? Ukuran patung. Ukuran patung Nebukadnesar. Berapa kira-kira? 10 meter. Lebih, nak. 25 meter. Lebih. Nih. Jadi lebarnya berapa, nak? Tahu kira-kira lebarnya berapa? Ada gitu. Iya, ada. Sekian hasta itu, nak. Hasta. Nah, ini, nak, ini. Nih, berapa? Lebarnya berapa? Artinya lebarnya berapa? Bapak jual. Apa? Bapak jual. Kekecilan ya. Kekecilan. Ini. Tenang saja. Ini masih ada teknologinya. Teknologinya. Kelihatan lebih jelas? Lebarnya berapa? 3 meter. Ini berapa senti ya, Bapak? Ditebak. Berapa senti ini? Enggak, ini berapa senti? 20 senti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kali 20 berapa meter? 3 meter. Lebar patungnya itu segini, lebarnya. Paham ya? Tingginya 27 meter. Artinya 9 kalinya ini. Ini kan 3 meter. 9 kali, ini 3 meter kali 9 berapa? 27, 9 kali lebarnya ini. Ini kurang lebih berapa? 6 meter atau ya kurang lebih tinggi sekali. Paham? Dan di situ harus diapain? Orang-orang harus apa? Kenapa kok harus menyembah? Sulit buatnya. Kenapa? Sulit buatnya. Oke. Kenapa kok harus disembah? Rajanya sombong. Rajanya yang memerintahkan. Terus kenapa? Kitanya raja bisa dilanggar. Apa akibatnya kalau dilanggar? Kalau perintah itu dilanggar, apa akibatnya? Dihukum, betul ya? Nah, kalau kita lihat itu, maka Raja Nebukadnezar dan patung emasnya dia sudah dibuat dari patung emas. Entah itu lapisannya saja yang dari mana. Kalau patungnya segini lebarnya, tingginya 9 kali dari lebar ini 27 meter, berarti harus berapa kilo emas? Sangat banyak. Sampai sini jelas anak-anak? Dan di situ diperintahkan
Kalau misalnya dia melanggar, apa akibatnya? Akhirnya hukumannya seperti apa? Hukumannya seperti apa? Saya berlanjut ke depan. Berapa kali dipanaskan? 7 kali. Coba, kamu taruh di sini tangannya dipanaskan. Kalau ini semua 7 kali akan lebih panas. Ini kebetulan cuma lilin saja. Ini lilin yang Om buat, Om kasih minyak kelon, makanya baunya kayak gini. Nah, dari situ akhirnya raja marah enggak? Kalau tidak disembah. Kenapa sih kok harus disembah Adelia? Karena rajanya menganggap kalau dia itu Tuhan. Dia menganggap Tuhan, dia menganggap sombong. Yohana. Kenapa kok raja itu minta bunga patung dan harus disembah? Karena bibinya dia lah ya. Yohana, Vanessa, kenapa kok harus disembah? Kenapa? Emang kenapa kok patung itu harus disembah? Lebarnya tadi berapa meter? 23 meter. Tingginya? 27. Ini aja sudah 3 meter, 9 kalinya ini. Kenapa kok harus disembah? Karena terbuat dari emas murni. Apa karena terbuat dari emas muda harus disembah? Ini aku punya cincin, kamu sembah cincin. Kenapa harus disembah? Kenzo. Anggap perintah. Oke, perintah kenapa kok raja memerintahkan itu? Karena Dia itu kepingin gitu loh, Olivia, Adelia, Vanessa, Joanna. Dia itu kepingin ada satu sosok yang bisa dipercaya. Patung, kamu kemarin, dia marah enggak? Tapi ya jangan sampai kalian di satu tempat, satu daerah banyak patungnya kamu kecil. Sebaiknya tidak perlu, paham? Kalian tetap harus menghormati di daerah itu. Dia tuh kepengen ada sesuatu sosok yang bisa membuat something happen. Ternyata tidak bisa. Lanjut ya. Nah, karena dia mengalami seperti itu, maka apa akibatnya? Hukuman terjadi. Karena ada berapa orang yang menolak menyembah? 3. Siapa namanya? Nama aslinya siapa Adelia? Namanya Misael Azariel. Oke. Nama gantinya siapa? Vanessa? Kamu komentar dulu, kamu mencari jawabannya isinya. Siapa jawabannya? Sadra? Oke. SMA betul. SMA ini menolak perintah raja, identik dengan hukuman. Kalau kalian tidak masuk sekolah, apa akibatnya? Telat terlambat, apa akibatnya? Dilihat dihukum apa? Pintunya dikunci lah, ya gerbangnya dikunci, terus apa lagi? Dipanggil BK apa lagi? Kalau terlambat dipanggil kepala sekolah apa akibatnya? Apa akibatnya kalau terlambat? Dipoin, dikurangi poinnya. Apa akibatnya? Nanti kalau tambah poinnya, kalau semakin banyak poinnya, nanti kalau libur semakin banyak. Kenapa kamu ditambah poinnya? Kamu ditambah atau dikurangi? Tambah. Oh, berarti kalau tambah banyak poinnya, tambah jelek gitu ya? Iya. Oh. Nah, waktu itu Sadrak, Mesak, Abednego membuat sebuah ketetapan bahwa dia tidak akan, akibatnya
tadi ini ada perapian, memang panas enggak tadi ini? Kalau 7 lebih panas ya. Ini kebetulan cuma 1 dan udah nyalakan. Ini sebenarnya ada lilin lagi. Mau tak nyalakan. Kemarin kan tak kirim ya video bikin 1 jam nggak selesai, hasilnya kayak gini. Nah ya sudah. Nah SMA ini punya ketetapan tidak menyembah. Dia berani artinya ini bukan berani melawan perintah raja. Dia punya ketetapan untuk tetap percaya sama Tuhan. Kamu percaya Tuhan Yesus tembak? Ya. Katanya kamu tetap percaya Tuhan Yesus, tetap kerja tangan tak putih, tetap tak apa. Modelnya ini gitu ya akhirnya. Menakutkannya seperti itu. Terus ya, karena tak pukul dalam persoalan. Terus ya, yang apa dipukuli, ditembak mati masuk shock. Sampai sini oke anak-anak. Tapi sebelumnya kita berdoa supaya tidak terjadi seperti hal demikian yang akan melampaui kekuatan kita. Betul ya? Anak-anak, lanjut. Hukuman ini mengerikan, murka raja ini mengerikan, tapi ada satu hal yang kamu dapatkan. Ayo, kira-kira apa? Satu hal yang kamu dapatkan dari pembacaan. Oke, satu hal yang kamu dapatkan. Oke, apa yang kamu bisa dapat? Tuhan Yesus setia. Apa yang bisa kamu dapatkan dari peristiwa ini apa? Kamu ke gereja tanganmu tak pukul, tetap ke gereja. Kamu berdoa, kakimu tak pukul, tetap berdoa. Kakimu sudah sakit, dipukul. Kamu tetap percaya Tuhan, tak pukul kakimu sakit, tetap percaya. Wow, bagus. Perapiannya sudah panas, tetapi dia terbakar. Badannya hangus, badannya bau sangit, tahu sangit. Kalau ada orang habis bakar-bakar, biasanya rambutnya bau apa? Bau gosong, bau bakar-bakar, betul ya? Baunya bau khas gitu ya. Baju, kepala, betul, rambut, betul. Itu tidak bau. Sehingga ada satu kata-katanya Raja Nebukadnezar. Apa itu? Kata-katanya Raja Nebukadnezar. Akhirnya dapat kata-katanya Raja Nebukadnezar di hampir-hampir terakhir. Barang siapa yang tidak menyembah Allahnya, ayo dibaca. Bukan, ini sudah selesai. Kan dia tidak terbakar, kan waktu itu masuk berapa orang? Terus yang tampak berapa orang? Siapa satu itu? Bisa jadi malaikat, bisa jadi Tuhan Yesus, kita nggak tahu, nggak ada datanya. Tapi yang ada di sana ada 4. Di situ dia dijaga sama Tuhan. Betul-betul dia dijaga, dilindungi sampai baju terbakar, sampai rambut bau bakar-bakar, terbakar rambutnya. Bau apa enggak? Kalau bau sate enak ya, betul ya. Nah dari situ kita ada satu hal yang bagus bahwa akhirnya si raja ngapain itu? Akhirnya, sadar terus kemudian ngapain? Kan mereka mesti di perapian, disuruh apa?
keluar dari pelatihan. Yang keluar berapa orang? Kenapa kok dia minta raja mengeluarkan dia? Karena mereka ini sudah berperan aktif, betul? Mereka sudah berbuat sesuatu buat negaranya. Sadar Mesat Abednego, dia pernah ada apa? Pernah melakukan apa sama raja? Sehingga dia disayang sama raja. Seperti kayak Daniel persis. Daniel itu kan disayang-sayang. Dia bisa menampilkan, kemudian akhirnya dia dimasukkan ke dalamnya. Dia yang raja pertama kali yang nyari Daniel, engkau masih hidup. Sampai Mesat Abednego ngapain? Sampai dia itu disayang sama si raja. Ada satu hal lagi yang ikat Sadrak Mesat Abednego itu siapa? Orang siapa? Orang kuat. Orang kuat ngikat Sadrak Mesat Abednego. Dimasukkan ke mereka yang ikat itu, mereka yang melempar akhirnya yes, keren ya. Yang dilempar tidak apa-apa, yang melempar mah mati 7 kali lebih panas, betul? Keren ya. Tuhan kita luar biasa ya. Sadar kan? Nah, terus kemudian keajaibannya Tuhan itu melindungi Sadrak, Mesat, dan Abednego sehingga dia tidak keluarlah engkau. Kemudian dia lihat dan dia memberikan perintah, barang siapa tidak menyembahnya Allahnya Sadrak, Mesat, dan Abednego. Ketemu ayatnya? Siapa yang tidak menyembah Allahnya Sadrak, Mesat, dan Abednego akan diapain? Dari ayatnya gimana? Mereka selamat. Mereka ada 4, ada 1 yang jaga kehidupan mereka sehingga mereka tidak terbakar. Sehingga mereka tidak tersentuh oleh api pun, tidak bajunya tidak terbakar. Akan dibekal meninggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi ribuan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Nah, kalau kita benar-benar setia sama Tuhan, kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan, Tuhan itu yang akan melindungi dunia ada 4 orang. Kemudian akhirnya keluar itu perintahnya raja. Ayatnya berapa itu? Evan? Daniel 3 ayat 29. Dibaca lagi. Sebab itu aku mengeluarkan perintah kepada setiap orang dari bangsa suku yang bangsa bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesat, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan dari timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara dunia ini. Nah, sama seperti ceritanya si Daniel, betul ya? Daniel itu dibela sama si raja. Sama seperti Sadrak, Mesat, dan Abednego dibela sama raja. Sehingga muncullah titah yang 29. Coba Vanessa baca 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang yang berusaha, suku bangsa atau bahasa manapun dia mengucapkan penghinaan terhadap Sadrak, dan Abednego akan dipenggal dan jumlahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada ia dapat melepaskan Tanggal 2 tadi nama berapa presiden? Berapa? Sebelumnya lebih keras boleh? Lebih keras kasih? Berkatalah dan kepada saya, terpujilah Allah Sadrak, Mesat, dan Abednego, ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan nyawa mereka. Yang mempercayakan diri
Oh, oke. 27. Nah, terus oke. 26, Pak Yesa. Lalu bukan bisa mendekati pintu materi yang benar itu dan berkata, setelah berkata akan itu hamba-hamba Allah yang memahami suara dan metode sekali. Sebenarnya masalah dan itu membuat yang itu. Nah, kalau kita ini benar-benar percaya sama Tuhan, Tuhan itu bela, betul? Oke, tidak ada hambatan, boleh. Cuma akhirnya masuk ke depan. Coba buat sebuah kesimpulan dari cerita ini. Tidak apa-apa ya, nak dilatih ya. Tidak apa-apa ya. Ya, yang kamu ceritain kamu dapatkan sini, nak. Terserah yang kamu mau sampaikan dari cerita Sadrak Mesak Abednego. Yang menjadi pelajaran itu. Boleh, boleh. Yang menjadi pelajaran ya kita harus setia kepada Allah, maka setia itu tidak membuat kita rugi, sedangkan yang kemudian itu adalah kesombongan. Jadi kita sebaiknya tidak sombong gitu ya, dan tetap percaya sama Tuhan. Itu ya yang kamu bisa simpulkan dari sharing firman Tuhan hari ini. Betul ya? Oke. Ada yang mau ditambahkan lagi? Enggak. Enggak bawa. Oke, tapi ini. Oke, siapa lagi mau maju? Silakan. Maju. Jadi kesimpulannya itu memang seperti yang luar biasa saya Yesus kalau suka kemudian terus yang kedua terus juga harus beriman ya karena setia aja bisa dari kalau percaya ada iman itu juga sia-sia. Sudah? Sudah itu aja. Vanessa, nggak apa-apa cuma kesimpulan, bisa, pasti bisa. Nggak usah baca nanti apa-apa. Yang kamu tadi dengarkan, kamu buat sebuah kesimpulan, bisa, kamu pasti bisa. Oke, lebih keras. Oke, nggak apa-apa nanti. Sudah. Oke. Tetap dapat sedikit panjang saja. Hewan. Kita ini. Kesimpulannya Oh, ada sana. Ya, oke. kesimpulannya yaitu kita bisa diselamatkan oleh Allah dalam segala yang apapun, bahkan yang sangat baik buat kita manusia ini. Seperti kita ambil itu mereka diselamatkan oleh Allah. Ketika berakhirnya yang dilemparkan orang yang disukai surat dari panas, tetapi tidak yang sudah dilempar yang melemparnya malah mati terbakar. Tidak ada kebakaran yang
rajin beribadah kepadanya. Sudah? Belum? Terus lalu Raja menggantikan perintahnya dengan perintah lainnya, yaitu setiap orang dari bangsa manapun yang tidak memuja Allahnya serta dosa dan pakai ego akan dibegal-begal dan semuanya akan dirobohkan. Baik rumah bagus maupun rumah yang tidak bagus. Sudah? Oke. Kencok. Dari cerita dosa pakai ego kita harus belajar kalau sebenarnya kalau kita terus pada Tuhan maka Tuhan akan bantu kita dalam kegagalan. Dan kita juga kalau mau berdoa kita juga perlu jangan kita juga harus lurus dan kita jangan jadi pemalas. Terus kita disebut kita mengetahui kalau Tuhan itu ajaib karena dalam pengalaman kita dari apapun masuk ke api yang sangat panas akan sekali dari api dari hidup tersebut. Sudah? Sudah? Ini isi perut. Tapi ya, Ini namanya diakresi. Oke anak-anak, kesimpulannya. Kesimpulannya belum 5 menit. Nggak apa-apa. Anak-anak pernah dengar sejarahnya kacamata nggak ya, Nak? iya. Apa sejarahnya kacamata? Dulu ada orang yang sasaran politik. Saya ingatnya cuma apa namanya ada orang di kacamata tapi nggak Anak-anak, Raja Nebukadnezar itu akhirnya dia menyadari, mengetahui bahwa ada Allah, bukan patung. Ada Allah yang hidup yang bisa menjaga di atas perintah raja. Dia terkejut. Dia memerintahkan harus menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Kemudian kisah ini cerita tentang kesetiaan, cerita tentang kebenaran, cerita tentang perlindungan. So, jangan sampai kita lupa di tengah kesulitan-kesulitan di sekolah, kita berdoa ada perlindungan. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi, kita berdoa ada perlindungan. Di tengah-tengah apapun juga kesulitan, masih ada Tuhan yang bisa melindungi kita. Kesimpulannya, ada 3 sahabat. Dia berdoa, sama Tuhan dia setia. Sejarah pertama. Satu kali perang dunia, ada orang ini matanya kabur nggak bisa kelihatan. Kemudian dia kena bom, dua, tapi dia kena pecahan kaca, masuk ke matanya dia. Kok jelas? Yang pertama. Yang kedua, ada orang itu matanya kabur, dia pakai botol. Dia, oh, ya kok jelas ya. Disitulah muncul kacamata. Di tengah kesulitan muncul sebuah pertolongan. Kemarin Om diajak makan sama seseorang tanggal 23 April. Om bilang nggak bisa karena ada training. Saya minta maaf. Bagaimana kalau hari Jumat? Akhirnya oke. Ternyata dia tanggal 23 itu dia bertemu sama seseorang yang dari luar pulau. Akhirnya dia minta janjian 23. Andai kata janjian sama Om,
nggak bisa ketemu. Om minta maaf, bukan karena kami yang salah, karena kamu menggeser schedule, maka ini ada yang aku bisa ketemu lebih efektif. Jadi Tuhan itu membuat hidup kita efektif. Tuhan itu membuat hidup kita efisien. Anak-anak kalau misalnya sekarang ini percaya sama Tuhan, setiap beribadah sama Tuhan itu tidak rugi sama sekali. Sama sekali tidak rugi. Om dulu waktu masih kecil-kecil juga sama seperti kalian. Kalian dapat hadiah sama, dapat hadiah. Ini tidak disuplai siapapun, guru-guru kalian sendiri yang menyediakan. Setelah itu, Om pun dewasa dan Om jadi guru. Sama seperti kalian, hari ini kalian dilatih untuk tampil ke depan, untuk cerita. Siapa tahu Tuhan pakai kamu di Papua, siapa tahu Tuhan pakai kamu di NTT, kamu di Sulawesi, kamu di Sumatera, kamu mungkin di Pulau Kalimantan. Siapa tahu, tidak pernah tahu, kita tidak pernah tahu. Tapi kita sudah dipersiapkan mulai sekolah minggu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, ada yang mau mengadakan doa? Sudah ada lagi? Apa? Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya saat ambil ini cerita yang baik buat kami untuk menambah iman kami, sehingga kami tidak pernah ragu, tidak pernah kecewa, tidak pernah bimbang kalau Tuhan itu masih bisa menyertai kami, masih bisa menolong kami, masih bisa memberikan satu mujizat, merubah sebuah keputusan yang sulit. Kami berdoa buat Joanna yang akan ada matematika, juga kiranya Tuhan sembuhkan dari segala sukanya di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Olivia, Tuhan berkati, ada sebuah kepentingan untuk Tante Vivi, juga ada kepentingan Tuhan berkati. Untuk Kenzo, Tuhan pakai anak ini menjadi hamba Tuhan yang setia. Untuk Heaven, kiranya Tuhan berkati, apa yang masih dibutuhkan, kiranya Tuhan cukupkan. Kami serahkan Vanessa lebih rajin lagi, lebih indah lagi, lebih memuliakan nama Tuhan, lebih menyenangkan hati Tuhan dan manusia, menyenangkan orang tua. Tuhan, semoga kami akan berdoa juga buat Adelia, Tuhan pakai sekolahnya, Tuhan pakai kehidupannya, Tuhan berkati orang tua kami masing-masing, sekolah kami masing-masing, Tuhan jaga dan lindungi. Dengan hikmat akal budi untuk Heaven yang akan ujian Tuhan tolong dengan hikmat akal budi, dengan kesempatan belajar apa yang masih dibutuhkan Heaven, keluarganya Heaven, nafkah, rumah dia Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami serahkan semua dengan bantuan di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini nak kertasnya nak. Salin. Ini depan ada ya. Pinjam pulpen Om.